Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustini Putri Ningrum dari kelompok 2 dengan nomor NIM 0603520013. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan salah satu tokoh dari psikoanalis, yaitu Karen Horney. Selamat menyaksikan. Karen Horney. Ia lahir pada tanggal 16 September 1885 di Jerman dan meninggal tanggal 14 Desember 1952 pada usia 67 tahun di New York City. Menurut Karen, psikoanalisis adalah teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney, dibentuk berdasarkan asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak, sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Karen Horney Danielson lahir pada 16 September 1885 di Blanken, Jerman, dekat Hamburg. Ayahnya Bernd Welkes Danielson adalah orang Norwegia tetapi berkewarganegaraan Jerman. Dia adalah kapten kapal di kelautan pedagang dan tradisionalis Protestan. Ibunya Clotilde van Ronselen yang dikenal sebagai Sonny, juga Protestan asal Belanda. Dia dikatakan lebih berpikiran terbuka daripada Bernd. Namun dia tertekan, mudah tersinggung dan mendominasi terhadap Karen. Kakak laki-laki Karen juga bernama Bernd dan Karen sangat menyayanginya. Dia juga memiliki 4 kakak tiri dan pernikahan ayahnya sebelumnya, namun tidak ada kontak antara anak-anak dari kedua pernikahan ayahnya. Karen membuat buku harian dimulai pada usia 13 tahun. Jurnal-jurnal ini menunjukkan keyakinan Karen di jalannya untuk masa depan. Ia mempertimbangkan untuk menjadi dokter, padahal saat itu perempuan tidak diperbolehkan masuk perguruan tinggi. Menurut buku harian remaja Karen, ayahnya adalah tokoh disiplin yang kejam, yang juga menganggap putranya Bernd lebih tinggi daripada Karen. Alih-alih tersinggung atau marah atas persepsi Karen tentang dirinya, ayahnya membawakan hadiah untuknya dari negara-negara yang jauh. Meskipun demikian, Karen selalu merasa dirampas dari kasih sayang ayahnya dan malah menjadi terikat pada ibunya. Sejak usia 9 tahun, Karen menjadi ambisius dan agak memberontak. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menjadi cantik dan malah memutuskan untuk memberikan energinya ke dalam kualitas intelektualnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia dianggap paling cantik, pada saat ini dia mulai menyukai kakak laki-lakinya. Ia menjadi malu dengan perhatiannya. Segera mendorongnya menjauh. Dia menderita yang pertama dari beberapa serangan depresi, masalah yang akan mengganggunya selama sisa hidupnya. Pada tahun 1904, ketika Karen berusia 19 tahun, ibunya meninggalkan ayahnya tanpa menceraikannya, membawa anak-anaknya bersamanya. Karen masuk sekolah kedokteran pada tahun 1906 di University of Freiburg. Sebenarnya salah satu lembaga pertama di seluruh Jerman untuk mendaftarkan wanita dalam medis khusus dengan pendidikan tinggi hanya menjadi tersedia untuk perempuan di Jerman pada tahun 1900. Pada tahun 1908, Karen telah dipindahkan ke University Göttingen dan akan ditransfer sekali lagi ke Universitas Berlin. Belum lulus dengan MD pada tahun 1913. Menghadiri beberapa universitas adalah hal yang biasa pada saat itu untuk mendapatkan pendidikan kedokteran dasar. Kemudian ia menjadi psikoanalisis. Dia bertemu dengan mahasiswa bisnis Oscar Horney
Mereka menikah pada tahun 1909. Pasangan ini pindah ke Berlin bersama, di mana Oscar bekerja di industri sementara Karen melanjutkan studinya di Charité. Dalam kurun waktu 1 tahun, Karen melahirkan anak pertamanya dan kehilangan kedua orang tuanya. Dia memasuki psikoanalisis untuk membantu dirinya sendiri mengatasinya. Analis pertamanya adalah Carl Abraham pada tahun 1910, kemudian dia pindah ke Hans Sachs. Karen dan Oscar memiliki 3 anak perempuan. Yang pertama lahir tahun 1911 adalah Brit Harney yang menjadi aktris terkenal. Karir dan pekerjaan. Pada tahun 1920, Harney adalah anggota pendiri Institut Psikoanalisis Berlin. Dia kemudian mengambil posisi mengajar di institut. Dia membantu merancang dan akhirnya mengarahkan program pelatihan, mengajar siswa, dan melakukan penelitian psikoanalitik. Dia juga melihat pasien untuk sesi psikoanalitik pribadi dan terus bekerja di rumah sakit. Pada tahun 1923, firma Oscar Harney menjadi bangkrut dan Oscar segera mengembangkan meningitis. Dia dengan cepat menjadi sakit hati, murung, dan argumentatif. Pada tahun yang sama, saudara laki-laki Harney meninggal karena infeksi paru-paru. Kedua peristiwa tersebut berkontribusi pada memburuknya kesehatan mental Harney. Dia memasuki periode kedua depresi berat. Dia berenang ke laut selama liburan dan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Pada tahun 1926, Harney dan suaminya berpisah. Mereka akan bercerai pada tahun 1937. Dia dan ketiga putrinya pindah dari rumah Oscar. Oscar terbukti sangat mirip dengan ayah Harney, dengan kepribadian otoriter. Setelah mempelajari lebih banyak teori psikoanalitik, Harney menyesal telah membiarkan suaminya mengatur anak-anaknya ketika mereka masih kecil. Dan pada tahun 1932, dia dan putrinya pindah ke Amerika Serikat. 2 tahun setelah pindah ke Chicago, Harney pindah ke Berkeley. Berkeley adalah rumah bagi komunitas Yahudi yang besar, termasuk semakin banyak pengungsi dari Nazi Jerman, dan psikoanalisis tumbuh subur di sana. Di Berkeley itulah Harney berteman dengan analisis seperti Harry Stack Sullivan dan Eric Fromm. Dia melakukan hubungan seksual dengan Fromm yang berakhir dengan pahit. Saat tinggal di Brooklyn, Harney mengajar dan melatih analisis di New York City. Di Brooklyn lah Harney mengembangkan dan memajukan teori gabungannya tentang neurosis dan kepribadian berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari bekerja di psikoterapi. Pada tahun 1937, ia menerbitkan The Neurotic Personality of Our Time yang memiliki banyak pembaca populer. Pada tahun 1941, Harney adalah dekan American Institute of Psychoanalysis, sebuah lembaga pelatihan bagi mereka yang tertarik dengan organisasi Harney sendiri, Asosiasi untuk Kemajuan Psikoanalisis. Dia mendirikan organisasi ini setelah merasa tidak puas dengan sifat ortodoks yang umumnya ketat dari komunitas psikoanalitik yang berlaku. Teori neurosis. Harney melihat neurosis dari sudut pandang yang berbeda dari psikoanalisis lain pada saat itu. Ketertarikannya yang luas pada subjek membuatnya menyusun teori neurosis yang terperinci dengan data dari pasiennya. Harney percaya neurosis sebagai proses yang berkelanjutan dengan neurosis yang umumnya terjadi secara sporadis dalam hidup seseorang. Ia berbeda dengan pendapat orang-orang sezamannya yang percaya bahwa neurosis seperti kondisi mental yang lebih parah merupakan kerusakan negatif dari pikiran sebagai respon terhadap rangsangan eksternal
seperti kehilangan, perceraian, atau pengalaman negatif selama masa kanak-kanak dan remaja. Ini telah diperdebatkan secara luas oleh para psikolog kontemporer. Neo-Freudianisme. Seperti banyak orang yang berpandangan berlawanan dengan Freud, Horney merasa bahwa seks dan agresi bukanlah konstituen utama untuk menentukan kepribadian. Horney bersama dengan Adler percaya ada pengaruh yang lebih besar pada kepribadian melalui kejadian sosial selama masa kanak-kanak. Daripada hanya hasrat seksual yang ditekan, keduanya lebih fokus pada bagaimana pikiran sadar berperan dalam kepribadian manusia, bukan hanya represi bawah sadar. Gagasan Freud juga menjadi sasaran kritik. Dia mengira Freud hanya tersandung pada kecemburuan wanita terhadap kekuatan generik pria di dunia, tetapi menyatakan bahwa iri hati terjadi sama banyaknya pada pria. Horney merasa bahwa pria iri pada kemampuan wanita untuk melahirkan anak. Sejauh mana pria didorong menuju kesuksesan mungkin hanya sebagai pengganti fakta bahwa mereka tidak dapat membawa, mengasuh, dan melahirkan anak. Horney juga berpikir bahwa laki-laki iri pada perempuan karena mereka memenuhi posisinya dalam masyarakat hanya dengan menjadi, sedangkan laki-laki mencapai kejantanan mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk menyediakan dan berhasil. Terlepas dari perbedaan ini dengan pandangan Freudian yang lazim, Horney berusaha untuk merumuskan kembali pemikiran Freudian, menyajikan pandangan holistik dan humanistik dan jiwa individu yang menetapkan banyak penekanan pada perbedaan budaya dan sosial di seluruh dunia. Narsisme. Horney melihat narsisme sangat berbeda dari Freud, Kohut, dan ahli teori psikoanalisis. Arus utama lainnya di mana dia tidak menempatkan narsisme primer, tetapi melihat kepribadian narsistik sebagai produk dari jenis lingkungan awal tertentu yang bertindak pada jenis temperamen tertentu baginya. Kebutuhan dan kecenderungan narsistik tidak melekat pada kodrat manusia. Psikologi feminim. Horney juga pelopor dari disiplin psikiatri feminim. Sebagai salah satu psikiater wanita pertama, dia adalah wanita pertama yang mempresentasikan makalah tentang psikiater feminim. 14 makalah yang ditulis antara 1922 dan 1932 digabungkan menjadi satu volume berjudul Feminim Psikologi 1967. Sebagai perempuan, ia merasa pemetaan tren perilaku perempuan merupakan isu yang terabaikan. Dalam esainya yang berjudul The Problem of Feminine Masochism, Horney merasa telah membuktikan bahwa budaya dan masyarakat di seluruh dunia mendorong wanita untuk bergantung pada pria untuk cinta, prestis, kekayaan mereka, perawatan, dan perlindungan. Dia menunjukkan bahwa dalam masyarakat keinginan untuk menyenangkan, memuaskan, dan menilai terlalu tinggi laki-laki telah muncul. Wanita dianggap sebagai objek pesona dan keindahan, berbeda dengan tujuan akhir aktualisasi diri setiap manusia. Teori dewasa. Teori dewasa dibagi menjadi dua, yaitu realisasi diri dan teori diri. Dia menggambarkan studi khusus hubungan simbiosis antara hidup yang organ pendendam dan tidak menonjolkan diri, menyebut hubungan seperti itu yang berbatasan dengan sadomasokisme sebagai ketergantungan yang tidak wajar. Dia percaya bahwa individu dalam kategori neurotik narsisme dan pengunduran diri jauh lebih rentan terhadap hubungan ketergantungan seperti itu dengan neurotik organ pendendam. Teori diri. Menurut Horney,
kita dapat memiliki dua pandangan tentang diri kita, diri yang sebenarnya, dan diri yang ideal. Diri sejati adalah siapa dan apa kita sebenarnya. Diri ideal adalah tipe orang yang kita rasa harus seperti itu. Diri sejati memiliki potensi untuk bertumbuhan, kebahagiaan, kekuatan, kemauan, realisasi pemberian, dan lain-lain. Tetapi juga memiliki kekurangan. Diri ideal digunakan sebagai model untuk membantu diri sejati mengembangkan potensinya yang mencapai aktualisasi diri. Tetapi penting untuk mengetahui perbedaan antara diri ideal dan diri sejati. Klinik Karen Horney dibuka pada 6 Mei 1955 di New York City. Untuk menghormati prestasi Horney, lembaga ini berupaya untuk meneliti dan melatih para profesional medis terutama di bidang psikiatri, serta berfungsi sebagai pusat perawatan berbiaya rendah. Beberapa pasien tidak cocok untuk psikoanalisis dan dirawat dengan modalitas psikoterapi seperti psikoterapi suportif dan psikoterapi psikoanalitik. Semuanya berdasarkan ide Horney. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.